Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai di dalam tatimmatun fil masyi 'alal khuffain. Kesempurnaan bab daripada bab wudu ini itu adalah masih 'alal khuffain, mengusap atas bagian daripada khuf. Khuf itu apa? Khuf itu adalah seperti kaos kaki, tapi bukan terbuat dari kain, namun terbuat dari kulit. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang Arab ketika musim dingin. Di Indonesia ada, tapi jarang sekali orang yang memakainya. Ada, nggak banyak. Nah, ini gimana hukumnya? Nanti hukumnya akan dijelaskan, akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah sedikit penjelasan tentang khuf, atau membasuh, mengusap atas khuf. Ini yang termasuk rukhsah. Rukhsah, keringanan dari syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan ini hanya dimiliki oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tidak dimiliki nabi-nabi terdahulu. Kemudian hukumnya, kalau hukum daripada masuk al-khuffain itu adanya hukumnya boleh, ya boleh saja, nggak sunnah, nggak haram atau tidak boleh, tapi hukumnya boleh sebagai pengganti ghuslul rijlain, membasuh kaki. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya yang akan kita bahas di dalam masuk al-khuffain ini. Meskipun wudhunya orang yang salis, orang yang punya beser dalam kentut atau kencing, itu nanti dia berlaku, ya. Karena ini termasuk rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat ini. Dan hadis-hadis, dalil-dalil tentang keperbolehannya dan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam memakai khuffain dan masuk al-khuffain ini sangat banyak. Syahirah, mutawatirah, syahirah banyak, bahkan sampai derajat mutawatir. Ya, sampai jadi mutawatir, sampai artinya mutawatir itu bisa dalil yang qat'i, nggak bisa dilawan, memang ada dalilnya tetap oleh syariat, ya. Kemudian harus ada syarat-syaratnya nanti, tentunya nanti ada syarat-syaratnya yang wajib dipenuhi bagi orang yang mau membasuh al-khuffain. Kemudian masalah waktu, tentunya ada waktu, nggak semua waktu, nggak setiap hari. Kemudian setiap waktu boleh, tidak ada waktunya tertentu, yaitu adalah waktu diperbolehkan orang itu waktunya membasuh kaki diganti, tidak cukup membasuh al-khuffain. Itu adalah bagi orang yang mukim, ya orang yang mukim, yang nggak bepergian, atau orang yang bepergian tapi bepergian jaraknya pendek, nggak panjang, nggak sampai 2 marhalah, yaitu adalah cuma waktunya yaumun wa lailah, 24 jam, ya. Akan tetapi kalau orang yang musafir, orang yang bepergian, safar tawil, bepergian jaraknya yang jauh, 2 marhalah dan lebih, itu baru salasa ayyam bilayaliha, 2 atau 3 hari bilayaliha, 3 malam. Nah, tentunya nanti ada caranya sendiri, yaitu adalah ketika kita, dan nanti ada syaratnya, di antaranya saya kasih tahu sedikit dengan caranya, itu adalah kita wudhu, sudah bersuci, sudah pakai khuf. Jadi sudah basuh kaki, terus pakai khuf. Nah, waktunya ini akan dimulai kapan? Ketika apa? Ada khilaf. Waktunya ini dimulai menurut menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, yaitu bagi orang yang mukim ataupun orang yang musafir, waktu dimulai waktu 24 jam, yaumun wa lailah, ataupun 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, yang safarnya panjang, itu adalah menurut Imam Hajar min nihayatil hadas, setelah akhir hadas. Akhir hadas misalkan tidur, ya bangun tidur, kencing, habis BAB, nah itu ba'da lubus, setelah dipakai, ya. Mutlakon, kata khilaf, menurut pendapatnya Imam Hajar, mengikuti pendapatnya guru beliau Syekhul Islam Zakaria Ansyari, dan yang diikuti oleh Imam Al-Khatib. Ini jadi kapan? Jadi setelah kita pakai khuf, misalkan, ya, khuf itu yaitu tadi kaos kaki yang terbuat dari kulit, bukan kaos, bukan terbuat dari kain tapi kulit. Nah, kita pakai dalam keadaan suci tentunya. Kemudian kita BAB, atau kemudian kita kencing. Nah, dari situ setelah kencing tuntas, kita mulai waktu 24 jam. Sehingga dalam waktu 24 jam itu, selama belum melewati 24 jam bagi orang yang mukim, itu boleh dipakai. Maksudnya boleh dipakai, boleh kita wudhu, tangan, kepala, kakinya nggak perlu dibasuh dan nggak perlu dilepas, cukup diusap bagian atasnya. Itu. Tapi pendapatnya Imam Romli berbeda. Pendapatnya Imam Romli itu adalah awal hadas, pertama kali dia melakukan hadas.
alladzi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar, yang mana biasanya hadas ini terjadi karena ada ikhtiar, ada kehendaknya. Kapan itu? Seperti apa? Seperti tidur. Tadi tidur misalkan jam 7, bangunnya jam 10, maka jam 7 dihitungnya, bukan dari jam 10. Nah, karena itu kalau jam 10 akhir hadas, tapi kalau jam 7 awal hadas. Nah, awal hadas itu dihitung. Kalau walamas menyentuh, ya menyentuh jam berapa? Jam 5. Ya wis, ketika itu. Ya. Walmas sama, ya menyentuh. Wa min akhir hadas alladhi min sya'ni an yaqa'a bi ghairi ikhtiyarihi. Dan dari akhir hadas yaitu yang terjadi bighairi ikhtiar, tanpa kehendaknya. Seperti apa? Seperti kencing, seperti BAB, seperti kentut, seperti gila, seperti pingsan. Jadi setelah pingsan bangun, nah bangunnya jam berapa? Di situ mulai. Bukan pertama pingsan, bukan pertama kencing, enggak, tapi setelah akhir setelah akhir kencing misalnya, setelah akhir BAB, nah itu termasuk akhir hadas. Diawali dari situ, ya. Diawali dari situ. Kadang mungkin wallahu a'lam bishawab.